mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi akuntansi kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa video pembelajaran menggunakan model Project Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni, Kalila, dan Ranti, dengan siswa kelas 11 AKLD pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, siap mendukung Ibu Reski dalam kegiatan UKIN PPG Rajab tahun 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq. Lalu kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Lia, tolong dipimpin teman-temannya ya, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surat Al-Falaq. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kepada Laila, Ibu minta teman-temannya dipimpin ya untuk menyanyikan lagu itu. Silakan maju. Kita menyanyikan lagu wajibnya, alangkah baiknya kita berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya, biar hari ini semangat, Ibu punya yel-yel nih. Kalau misal Ibu bilang akuntansi, kalian jawab easy. I can do it, you can do it, we can do it. Yes. Bisa? Bisa. Siap ya? Siap. Berdiri deh semuanya. Siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Akuntansi. Easy, I can do it, you can do it, we can do it. Yes. Semuanya pada semangat banget nih kayaknya. Duduk semuanya. Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kira siapa yang nggak masuk? Reva sama Natalia sakit, Bu. Baik, kita doakan bagi teman kita yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit, semoga
saat ini kita sudah bisa beraktivitas kembali secara normal, tetapi menjaga kebersihan lingkungan itu tetap harus kita lakukan. Yaitu salah satunya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, Ibu mau tanya dulu, sudah pada cuci tangan belum? Coba sekarang kalian cek sapunya, kolong mejanya masih ada sampahnya atau tidak? Bersih Bu. Bu, izin Bu mau buang sampah. Ya, silakan. Baik, selain untuk menjaga kesehatan dengan lingkungan kelas yang bersih, belajar juga menjadi lebih nyaman kan? Betul tidak? Oke, baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau membagikan sebuah kata motivasi yang sangat menginspirasi. Ibu harap juga ini bisa memotivasi kalian dalam belajar. Coba Ibu minta tolong Selfie untuk dibacakan motivasinya di depan ya. Silakan berdiri Selfie. Ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu, lakukan sekarang, jangan menunda. Terima kasih Selfie. Sekarang coba siapa yang mau mengungkapkan makna dari motivasi tadi? Saya Bu. Oke, kalian silakan berdiri. Menurut saya dari motivasi tersebut, apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk masa depan kita. Jadi, apapun yang bisa kita lakukan selagi itu hal baik, lakukanlah dan jangan ditunda. Ya, betul. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan dengan diri. Menurut saya kesimpulan dari kritis itu lebih meningkatkan tingkat semangat lagi, terus jangan pernah menunda sesuatu apapun di hidup ini. Ya, terima kasih Intan. Ya, betul sekali ya. Ibu harap dan di dalam belajar pun kalian harus selalu bersungguh-sungguh dan tetap semangat. Karena tidak ada yang menuntut ilmu itu sia-sia. Pasti akan berguna kelak di masa depan kalian. Jadi semangat ya. Ya anak-anak, selanjutnya Ibu mau menanyakan materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Tapi akan Ibu buat dalam sebuah games. Mau nggak bermain games? Oke, nama gamesnya itu adalah TTS atau teka-teki silang. Udah pada tahu dong pasti? Oke, jadi cara mainnya nanti yang akan menjawab TTS-nya itu adalah nomor absen yang muncul pada spinner. Nanti akan kita undi ya siapa yang akan menjawabnya. Kemudian yang nomor absen yang muncul itu yang akan menjawab TTS-nya. Bagi yang salah atau yang tidak bisa menjawab nanti akan dilempar ke siswa selanjutnya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai ya gamesnya ya. Absen nomor 2. Ginda. Silakan Ginda. Dipilih mau nomor berapa? Oke, silakan Ginda dipilih mau nomor berapa? Ada 1 menurun, 2 mendatar, 7 mendatar, 5 menurun, 4 menurun, dan sebagainya. Ini mendatar. Berapa? 2 mendatar. 2 mendatar. Oke. Cluenya, bukti transaksi berupa faktur penjualan akan dicatat ke dalam jurnal. Faktur penjualan dicatat ke dalam jurnal. Yo. Sales dulu masih? Sales dulu masih? Ya, berarti Sales dulu. jurnal penjualan itu ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya absen nomor 4. Siapa absen nomor 4? Silakan dipilih mau nomor berapa? Yang 4. Yang 4. Baik. 4 menurun yaitu akun persediaan barang dagang akan bertambah jika ada transaksi titik-titik barang dagang. Pembelian. Oke, kita lihat benar nggak ya pembelian.
Oke, Lia, silakan. Tersisa satu pertanyaan lagi, tinggal 8 mendaftar. 8 mendaftar clue-nya yaitu bukti atas transaksi penjualan kredit. Oh, gampang banget. Gimana? Apa coba? Transaksi penjualan kredit Iya. faktur. Coba kita lihat. Betul deh. Faktur, betul. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya gamesnya. Ibu lihat tadi hampir semuanya bisa menjawab pertanyaannya. Berarti masih pada ingat ya materi yang minggu lalu yaitu tentang jurnal khusus. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama ya, yaitu tentang jurnal khusus. Namun ada yang berbeda. Coba ada yang masih ingat tidak tugas apa yang ibu berikan pada minggu lalu untuk hari ini? Ya Rizka? Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah proyek. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya Bu, Ya Sista? kita berkelompok melakukan observasi Bu dengan tujuan mendapatkan data transaksi pada perusahaan dagang dan toko kelontong. Betul sekali. Nah, Ibu mau menyampaikan kenapa sih kalian harus membuat sebuah proyek? Karena tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah peserta didik melakukan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menganalisis transaksi perusahaan dagang dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua melakukan entry jurnal dalam jurnal khusus dengan tepat dan percaya diri. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, jadi kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan ada dua ya. Yang pertama penguatan sebuah proyek dan yang kedua adalah aktivitas individu. Kemudian untuk penilaiannya ada 3, ada penilaian singkat, kemudian ada penilaian proyek dan ada penilaian individu yaitu berupa studi kasus dalam bentuk soal tertulis. Oke, jadi ya, nah itu tadi rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sepakat dulu ya untuk bersama-sama bersungguh-sungguh mencapai tujuan pembelajaran yang tadi. Semoga kita diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kalian memulai proyeknya, Ibu akan menampilkan dulu sebuah video yaitu yang akan membantu kalian dalam mengerjakan proyek yang akan kalian kerjakan. Silakan disimak baik-baik, kemudian catat poin-poin yang kalian anggap penting ya. Baik, itu tadi videonya. Setelah kalian tadi lihat videonya, ada yang mau menanggapi videonya? Oke, Selfie apa? Ya. Jadi video itu menjelaskan tentang kegiatan atau aktivitas perusahaan dagang. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Jadi toko tersebut menjual bermacam-macam laptop dengan pembayaran secara tunai dan kredit. Ya, baik. Ada lagi yang mau? Di video tersebut menggambarkan bahwa setiap transaksi terdapat buktinya Bu. Iya, saya Bu. Oke, Bintang silakan. Jadi setiap transaksi harus dicatat ke dalam jurnal. Sekarang, adakah yang mau bertanya tentang video tersebut? Bu, saya mau bertanya, dari bukti transaksi itu bagaimana cara kita mencatat jurnalnya? Baik, itu tadi barusan ada pertanyaan dari teman kalian. Ada yang bisa jawab? Ya Bu. Oke, silakan. Caranya dengan mencatat semua informasi yang terdapat dalam bukti transaksi seperti jumlah, harga dan lain-lain dan dicatat ke dalam jurnal. Ya.
Ada lagi yang mau menambahkan atau punya pendapat lain? Karena jenis-jenis transaksi kan berbeda-beda, jadi kita harus menentukan dulu itu transaksi apa, lalu dimasukkan ke dalam jurnal khususnya. Saya sependapat dengan Kalila bahwa sebelum mencatat transaksi kita harus mengetahui nih transaksi ini masuk ke dalam jurnal apa, dan baru saat itu kita analisis informasi mengenai bukti transaksi seperti tanggal transaksi, harga jual, dan jumlah hutang dagang. Yang sudah menjawab, betul sekali ya yang sudah dikatakan oleh teman kalian bahwa setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang itu akan dicatat ke dalam jurnal. Tetapi untuk jurnal khusus, sebelum kita mencatatnya, kita harus tentukan dulu ini transaksi apa, kemudian kita analisis, barulah kita catat ke dalam jurnal khusus. Setiap perusahaan dagang, baik kecil maupun besar, itu pasti akan melakukan pencatatan. Nah, biasanya untuk perusahaan kecil dia melakukan pencatatan secara manual atau secara sederhana. Tetapi kalau perusahaannya sudah besar, biasanya pencatatan transaksinya itu sudah terkomputerisasi. Seperti contohnya kalian pelajari di pelajaran Mayo. Gimana, paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Baik, jika sudah paham, kita akan mulai proyek yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Apakah semuanya sudah melakukan observasi? Sudah, Bu. Sekarang silakan duduk berkelompok ya. Kepada Said, tolong bagikan LKPD. Sebelum kalian memulai proyek, bacalah terlebih dahulu di LKPD ya. Aktivitas pertama yaitu pengerjaan proyek. Silakan dibaca terlebih dahulu ya di LKPD-nya. Untuk pengerjaan proyek, Ibu beri waktu 1 jam ya. Cukup ya? Silakan dimulai. Ini banyak gitu loh. Kayaknya kalau misalnya kita gitu kebanyakan aja sih nggak sih? Gimana kalau kita pilih yang tidak perlu aja? Ini bagaimana? Kita ambil yang yang besar aja. Ini ganti. Teman, apa yang harus kita gunakan ya dalam metode ini? Ini metode periodik atau metode perpetual? Metode apa ya? Gimana kalau kita tanyakan ke Bu Lesti? Oh iya, gimana ya deh? Ada kesulitan apa nih? Metode pencatatan yang digunakan metode apa ya? Oh, kalau itu kalian bebas memilih. Menurut kalian mana yang lebih cocok dengan apa yang kalian ambil? Yang mana? Menurut saya dikarenakan ini kan alat tulis kantor ya Bu, terus barangnya juga banyak, jadi kayak lebih cocoknya itu metode periodik. Kenapa? Karena kalau misalnya metode perpetual yang dipakai itu kita kesulitan membuat kartu persediaan kita. Oke, kalau gitu yang lebih kalian lakukan ya. Baik, silakan dilanjutkan ya. Terima kasih Bu. Ini mencatat transaksi pokok apa? Itu folder Kajaya Bu, toko yang menjual berbagai jenis dagangan kemasan. Ada kesulitan apa? Apakah kita perlu membuat tugasnya membantu utang dan hutang juga Bu? Karena betul, coba ada yang tahu kenapa? Menurut saya karena besar membanding hutang sama hasil persediaan itu masuk ke dalam jurnal khusus Bu. Jadi kita harus membuatnya juga. Iya, betul sekali. Bagaimana? Jadi bisa jawab? Kami tidak usah karena kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Baptis. Perkenalkan, nama saya Lilian Fatimah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, jadi ini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rekla Ivan Fedeni, Halila Bakis. Jadi tempat observasinya Toko Tinta Jaya. Jadwal observasinya Senin 5 Desember 2022. Jadi di sini ada case receipt jurnalnya dari jurnal khususnya Toko Tinta Jaya. Yang pertama yang diisi date-nya ada 2022 bulan Oktober dengan tanggal 4, evidence number-nya F1, lalu ada deskripsinya penjualan tunai. Karena di tanggal 4 di sini Toko Tinta Jaya ini menjual barang secara tunai, jadi punya ke khas receipt jurnal. Lalu di cash ending-nya di sebelah debit, karena kan kalau menerima uang jadinya cash ending-nya bertambah. Terus di sebelah kredit ada akun stock of Mercedes dengan totalnya 789.000. Kenapa stock of Mercedes-nya di kredit? Karena ketika kita menjual barang, otomatis persediaan barang dagang yang ada di dalam toko tersebut berkurang. Saya mau tanya, untuk transaksi tanggal 21 kan kenapa dicatat ke dalam buku besar pembantu piutang, bukannya itu masuk ke dalam jurnal dari markas? Nah, itu karena ada transaksi pelunasan piutang, makanya dimasukkan dan dicatat ke dalam buku besar pembantu piutang. Gitu. Saya Sabriana dari kelompok 5 mau bertanya, kan kelompok kalian tuh pakai metode pencatatan perpetual. Apa sih keuntungannya itu pakai pencatatan metode perpetual? Terima kasih. Terima kasih Sabriana untuk pertanyaannya. Keuntungan dari metode perpetual adalah jadi kita bisa mengetahui persediaan barang dagang tanpa harus menghitungnya secara manual. Lalu dengan menggunakan metode tersebut, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengerjakan proyeknya dengan baik. Kemudian selanjutnya, jangan lupa soft copy-nya ibu minta kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Ibu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas kedua, yaitu mengerjakan penilaian individu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke aktivitas kedua ya. Silakan kalian kerjakan aktivitas kedua di LKPD. Ibu beri waktu 30 menit ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian kumpulkan LKPD-nya, jangan lupa diberi nama. Oke? Silakan dimulai.
Nah, sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan tidak apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi setiap perusahaan dagang, contohnya toko kelontong, pastinya melakukan pencatatan seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini, melakukan pencatatan sederhana secara manual. Sedangkan untuk perusahaan besar, pencatatannya sudah terkomputerisasi dengan penggunaan aplikasi Mayop. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan, Tanti. Dari pembelajaran hari ini saya jadi tahu pencatatan bukti transaksi itu ada 3 angka. Yang pertama menentukan nama dokumen transaksi dan nama transaksi. Terus yang kedua menganalisis, misalnya persediaan barang dagangnya bertambah atau barang dagangnya berkurang. Terus yang ketiga mencatat ke dalam jurnal, misalnya ke jurnal jualan atau jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas ataupun jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Ya, baik. Terima kasih kepada Laila dan juga Ranti yang sudah menunjukkan bagian-bagian pada hari ini. Bagaimana semuanya bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa. Kemudian selanjutnya dengan kalian bagaimana setelah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan model berbasis proyek. Saya jadi lebih paham gimana caranya mencatat transaksi ke dalam jurnal karena saya mendapat gambaran yang lebih nyata. Ya, ada lagi? Menyenangkan Bu karena kita langsung datang ke toko-tokonya dan mempunyai pengalaman. Harapkan ya dari pembelajaran hari ini dengan menggunakan model project based learning, kalian datang langsung ke pelaku-pelaku perusahaan dagang dan disitulah kalian mendapatkan gambaran yang nyata bagaimana perusahaan dagang atau usaha dagang itu melakukan transaksinya. Baik, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita tutup, Ibu mau kita menyuarakan lagi yel-yel kita. Masih pada ingat kan yel-yelnya? Oke, yel-yelnya gimana? 1, 2, 3, amputasi. Terima kasih ya kepada semuanya. Kemudian di rumah jangan lupa kalian berlatih terus ya. Di LKPD masih ada kegiatan yang ketiga, yaitu ada kuis yang mana kalian bisa langsung scan barcode-nya kemudian langsung kerjakan kuisnya. Oke, akhiri